Oke, baik. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait penilaian dan analisis ekuitas bagian pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Permatasari dengan NIM 220. Langsung saja ke materi yang pertama. Next. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang earning persistence atau persistensi laba yang mengacu pada kemampuan laba bersih suatu perusahaan untuk bertahan dan berulang secara konsisten dari periode ke periode di masa mendatang. Laba yang konsisten mencerminkan kinerja operasional yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada fluktuasi non-operasional ataupun kejadian satu kali atau non-recurring. Selanjutnya, selanjutnya next. Nah, ini ada pengukuran earning persisten. Nah, rumusnya adalah seperti ini. ET plus 1 sama dengan alfa plus beta ET plus beta ET plus 1. Jadi, laba tahun depan itu sama dengan laba tahun ini eh, tambah 1. Dan ini betanya ini adalah koefisien koefisien persistensi. Dan dari interpretasi koefisien betanya ini, kalau betanya sama dengan 1 berarti labanya sangat persisten. Kalau betanya sama dengan 0 itu labanya tidak dapat diprediksi. Lalu beta kurang 0 itu berarti ada indikasi laba yang berbalik arah. Selanjutnya, nah, laba itu dikatakan persisten jika memenuhi beberapa ciri berikut. Yang pertama itu konsisten dari tahun ke tahun, lalu tidak mengandung banyak komponen temporer, lalu ketiga berasal dari operasi inti perusahaan, dan tidak mudah dipengaruhi oleh siklus musiman atau kebijakan akuntansi manipulatif. Selanjutnya, Oke, materi yang selanjutnya itu adalah mengenai valuasi penilaian dan analisis ekuitas yang berbasis valuasi berbasis laba. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Yudhistira Romo dengan NIM 203. Jadi, valuasi berbasis laba adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan dengan mengandalkan kinerja laba yang dihasilkan. Metode ini berfokus pada analisis laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai indikator utama untuk menilai nilai ekuitasnya. Valuasi berbasis laba sering digunakan oleh investor dan analis untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Nah, di sini ada tiga metode valuasi berbasis laba back sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan laba bersih. Jadi, menggunakan laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai dasar untuk penilaian. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendekatan laba operasional. Jadi, eh, metode ini itu menggunakan laba operasional EBIT sebagai dasar untuk penilaian. Pendekatan ini lebih fokus pada kinerja operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan pengaruh pajak dan bunga. Lalu yang terakhir itu adalah pendekatan laba yang diharapkan. Jadi eh, ini menggunakan proyeksi laba masa depan yang diharapkan untuk menentukan nilai ekuitas. Proyeksi laba ini dihitung berdasarkan tren historis, analisis pasar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nilai ekuitas dihitung dengan mendiskontokan proyeksi laba masa depan ke nilai saat ini. Next. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan valuasi berbasis laba. Yang di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah valuasi berbasis laba ini sederhana dan mudah dipahami. Jadi metode ini relatif mudah untuk diterapkan dan dipahami oleh investor dan analis. Lalu yang selanjutnya itu adalah fokus pada kinerja keuangan. Jadi valuasi berbasis laba memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan yang merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu kelebihan yang terakhir itu adalah relevansi. Jadi laba adalah salah satu indikator utama yang digunakan oleh investor untuk menilai potensi keuntungan dari investasi. Next. Nah, di sini itu adalah ada tiga keterbatasan valuasi berbasis laba. Yang pertama itu adalah keterbatasan karena pengaruh akuntansi. Jadi laba dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang berbeda seperti metode penyusunan dan pengakuan pendapatan. Yang nantinya ini dapat memengaruhi hasil analisis. Lalu yang selanjutnya itu adalah tidak memperhitungkan arus kas. Jadi valuasi berbasis laba ini tidak selalu mencerminkan arus kas yang sebenarnya, yang dapat menjadi indikator lebih
baik dari kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah volatilitas laba. Jadi laba dapat berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun yang dapat membuat proyeksi laba menjadi tidak stabil dan sulit untuk diandalkan. Next. Selanjutnya adalah price to earning ratio. Sebelumnya saya minta maaf karena background saya kali ini tidak berubah karena stok saya habis. Jadi kita lanjut saja. Oh yang nama saya Bayu Nugroho dengan 219. Jadi price to earning ratio ini adalah mengukur apakah harganya sebuah saham itu rendah atau tinggi dibandingkan opsi lain di sektor yang sama dan dapat mengindikasikan arah saham di masa mendatang. Jadi ada kemampuan untuk bisa memprediksi arah saham di masa mendatang. Lalu ketika dipertimbangkan bersama dengan kekuatan pendapatan perusahaan dan tingkat pertumbuhan keseluruhan, price to earning ratio ini adalah salah satu cara termudah untuk memutuskan apakah suatu saham layak diperdagangkan atau tidak. Lalu rasio PE ini atau price to earning ratio atau rasio harga saham terhadap laba itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara laba per saham atau EPS dan harga saham perusahaan. Rasio ini mengukur harga saham dalam kaitannya dengan laba bersih tahunan yang diperoleh per saham. Ketika PI rasio tinggi, ini menunjukkan bahwa permintaan investor saat ini terhadap suatu saham perusahaan meningkat karena investor mengharapkan pertumbuhan laba di masa depan. Next. Nah, untuk menghitung rasio price to earning ini, rumusnya itu adalah harga pasar saham saat ini dibagi dengan laba per saham. Jadi misalnya sebuah perusahaan memiliki PE rasionya 20, investor biasanya akan bersedia untuk membayar sebesar 20 dalam sahamnya. Dan untuk Rp1 dari pendapatan mereka saat ini. Interpretasi lain yang dapat kita simpulkan dari price to earning ratio yang tinggi adalah perusahaan tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan pendapatan di masa depan dan spekulasi tentang hal ini yang sah. Spekulasi tentang hal yang sama oleh para analis dan investor telah menyebabkan lonjakan harga sahamnya saat ini. Namun, terdapat kekurangan dari price to earning ratio karena laba yang digunakan ini akan mencangkup semua laba bersihnya. Sedangkan dalam satu periode biasanya ada kemungkinan untuk dimunculkannya sebuah item tidak berulang sehingga akan mempengaruhi laba bersahamnya. Akibatnya akan terjadi eh, manipulasi yang dapat dimainkan di situ karena kemunculan dari item tak berulang. Next. Oke, selanjutnya earnings power. Earnings power itu adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih secara berkelanjutan di masa depan berdasarkan kinerja normal atau usaha sehari-hari perusahaan, bukan laba luar biasa ataupun musiman. Nah, fokusnya itu adalah pada laba berulang dari operasi utama perusahaan yang bertujuan untuk pertama, menilai nilai wajar perusahaan berdasarkan kemampuan laba yang jangka panjang. Kemudian yang kedua untuk digunakan dalam analisis fundamental untuk menghitung nilai saham. Dan yang ketiga itu untuk membantu memisahkan laba yang berkelanjutan dari yang bersifat sementara atau satu kali. Selanjutnya. Nah, cara kita menganalisis earnings power dari perusahaan itu biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan rumus EPV atau earnings power value. Dari earnings power value ini, itu kita harus mencari dulu nih, apa sih atau berapa banyak sih laba operasi bersih setelah pajak dari perusahaan. Dan kemudian kita harus mencari tahu juga nih, berapa banyak cost of capital kita atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investor gitu. Misalnya WACC gitu. Nah, jadi hasil dari analisis EPV ini itu nantinya akan menggambarkan bagaimana sih si perusahaan tersebut menghasilkan kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan di masa mendatang. Mungkin untuk lebih mudahnya langsung masuk ke dalam contohnya aja. Yang pertama di sini ada informasi nih. Misal diketahui perusahaan itu mempunyai laba operasi sebesar 500 juta. Lalu tarif pajaknya 20% dan cost of capitalnya itu 10%. Maka langkah pertama yang kita cari itu nopatnya dulu. Karena nopatnya itu kan harus kita hitung ya. Dari 500 juta yang merupakan si laba operasi itu kita kalikan 1 dikurangi 20%. 1 itu anggapannya 100%, dikurangi 20% itu berarti 80%. Dari 500 juta adalah 400 juta. Maka kita ketemu udah nopatnya itu 400 juta.
kita bisa langsung masuk ke dalam rumus dari si EV tadi, yaitu laba bersih setelah pajak atau NOPAT kita bagikan dengan cost of capital, R. Nah, di sini tadi kita udah dapat NOPAT-nya itu 400 juta, kita bagikan dengan cost of capital-nya itu 10%, maka kita ketemulah di sini sejumlah 4.000 juta atau dalam artian 4 miliar. Yang artinya bahwa perusahaan atau dari si value dari perusahaan itu berdasarkan kemampuannya dia akan mampu menghasilkan laba berkelanjutan sebanyak 4 miliar. Maka perusahaan ini akan dianggap memiliki kemampuan jangka panjang yang kuat gitu. Oke, mungkin itu aja dari analisis earnings power. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada analisis studi kasus yang saya ambil yaitu pada PT Adaro. Di sini tersedia data keuangan tahun 2023 yaitu ada di sini laba bersihnya sebesar 25 triliun, ada ekuitasnya yaitu ada 100 triliun, saham beredarnya 32 miliar, ada harga sahamnya 2.800 dan dividen bersahamnya ada 750. Di sini langsung saja masuk ke perhitungannya yaitu ada di sini saya menghitung ada EPS yaitu earning per share-nya yaitu menghasilkan angka 781 rupiah. Artinya di sini yaitu setiap lembar saham menghasilkan laba sebesar 781 rupiah. Terus di sini ada presto earning-nya yaitu ada dari harganya tadi 2.800 dibagi dengan setiap laba dari sahamnya tadi 781 rupiah yaitu sama dengan 3,58 kali yang artinya di sini investor sendiri bersedia membayar 3,58 kali dari laba per saham. Yang selanjutnya yaitu ada price to book-nya tadi PBV-nya yaitu menghasilkan angka sebesar 3.125 rupiah di sini. Terus yang selanjutnya yaitu dari harga per lembar saham tadi dibagi dengan hasil dari price to book-nya tadi menghasilkan angka 0,896 kali yang artinya di sini bahwa harga saham hanya 89,6% dari nilai buku perusahaan yang artinya di sini bahwa perusahaan terdapat indikasi harga sahamnya under value. Yang selanjutnya yaitu ada return on equity yaitu menghasilkan angka 25% di sini yang bisa dilihat dari angka yang sudah dibagi, yaitu artinya setiap satu modal pemegang saham di sini menghasilkan laba bersih sebesar 0,25. Yang selanjutnya yaitu ada dividend yield, yaitu ada dari harga 750 dibagi dengan 2.800, ini menghasilkan angka 26,79%. Yang artinya di sini investor mendapatkan 26,79% return tunai dari harga beli per saham. Di sini ada interpretasi yang bisa disimpulkan dari yang pertama EPS tadi yaitu menghasilkan nilai 781 rupiah yang artinya bahwa di sini laba PT Adaro itu tinggi yang bisa menjadi indikasi bahwa fundamentalnya kuat. Yang kedua yaitu ada price to earning ratio yaitu sebesar 3,58 kali yang artinya interpretasinya bahwa rendah indikasi bahwa saham tersebut under value. Yang selanjutnya itu ada PPV, price to books value, yaitu yang menghasilkan angka 0,896 kali, yang artinya bahwa harga pasar di sini kurang dari nilai bukunya. Yang selanjutnya itu ROE-nya menghasilkan angka 25%, yang artinya di sini adalah pengembalian modal dari PT Adaro ini dinilai sudah sangat efisien. Yang selanjutnya yaitu ada dividend yield, yaitu menghasilkan angka 26,79%, yang artinya bahwa return dividen dari PT Adaro sendiri dinilai sudah sangat besar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Makasih.